أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan karunia dan kenikmatannya kepada kita semua. Insyaallah kita tergolong kepada orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Kemudian kita perbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan berbicara mengenai 4 permata yang ada pada tiap diri manusia. Sahabat, kalau kita berbicara tentang permata, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah permata itu merupakan sebuah perhiasan yang mahal harganya, yang bernilai tinggi, yang tidak semua orang memilikinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang mampu memiliki dan membelinya. Ketika kita melihat orang menggunakan permata, kita akan menganggap dia orang yang sukses, kita akan menganggap dia orang yang hebat, kita akan menganggap dia orang yang bermartabat. Nah, tetapi ternyata berbicara tentang permata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan setidaknya 4 permata kepada setiap manusia, yang ketika kita mampu memanfaatkan dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, kita akan bernilai baik, bernilai mulia, tidak hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita akan bernilai mulia di pandangan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menyatakan, tepatnya di dalam surah At-Tin ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini menyatakan sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ayat ini menunjukkan dan menegaskan kepada kita bahwa di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusialah yang Allah ciptakan dengan sempurna. Manusialah yang Allah ciptakan dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, yang dikutip di dalam sebuah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam, yuzaluha arba'atu asya'a, ammal jawahir fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Ada 4 permata di dalam tubuh manusia yang dapat hilang dan sirna karena 4 hal. Adapun keempat permata yang dimiliki oleh manusia, kelu, akal, yang kedua ad-dinu, agama, yang ketiga al-haya'u, rasa malu, dan yang keempat wal amalus amal yang soleh. Nah, sahabat yang kami banggakan dimanapun berada, akal merupakan perangkat lunak. Kalau di dalam sebuah komputer, di dalamnya ada software, ada perangkat lunak. Maka dalam diri dan tubuh manusia juga ada perangkat lunak yang disebut dengan akal. Akal akan berguna, akan bermanfaat untuk memahami agama, untuk memahami kehidupan, mengetahui hal-hal yang tidak atau belum pernah kita ketahui. Maka akal akan berfungsi untuk itu manakala dia kita gunakan untuk hal-hal kebaikan dan juga menuntut ilmu agama. Nah, sedangkan agama merupakan aturan
merupakan rambu-rambu, undang-undang yang mengatur kehidupan manusia dari segala sisi yang turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berupa perintah, bisa jadi berupa larangan, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Itu kita ketahui karena adanya agama. Kemudian sifat malu, rasa malu akan berfungsi untuk mengendalikan diri kita. Ketika rasa malu kita gunakan, maka kita akan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah amal soleh. Amal soleh merupakan buah, merupakan hasil daripada akal yang digunakan dengan baik dalam rangka memahami agama yang dikendalikan oleh rasa malu di dalam kehidupan kita. Nah, sahabat dimanapun berada, oleh karenanya ketika kita mampu menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya, ya, kita mampu memahami agama, menjalankan agama sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah serta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula rasa malu di dalam diri kita, yang ini akan mengendalikan kehidupan kita. Malu kita ketika kita tidak melaksanakan kewajiban. Malu kita kalau kita harus melakukan apa yang dilarang Allah. Malu kita untuk mengambil apa yang bukan hak kita. Malu kita untuk menunjukkan aurat yang ada pada tubuh dan diri kita. Sekarang ini kita lihat fenomena. Manusia sudah tidak lagi malu untuk mempertontonkan, mempertunjukkan, memperlihatkan kepada semua orang apa yang seharusnya ia tutupi. Ia malah umbar auratnya. Ya, di media sosial dengan berbagai aplikasi kita lihat ya, wanita-wanita bahkan yang membuat kita miris. Mereka menggunakan kerudung, penutup kepala, juga mereka mempertontonkan aurat-aurat yang ada pada tubuhnya. Ya. Maka ketika anugerah yang Allah berikan yang bernilai permata di dalam kehidupan kita, kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ini akan menjadikan satu penilaian baik di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Mari sama kita manfaatkan kesempatan. Mari sama kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan, anugerah terbaik dan terbesar yang Allah titipkan kepada kita pada saat ini dengan sebaik-baiknya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan akal sebagai alat untuk memahami agama, memahami ilmu pengetahuan, memahami hal-hal yang belum kita ketahui untuk mendorong kebaikan kehidupan kita di dunia. Kita jadikan agama sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita, sebagai aturan-aturan di dalam kehidupan kita untuk mampu melakukan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan. Kemudian kita pupuk rasa malu kita sehingga hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, maka dengan rasa malu ini ya mampu menghindarkan kita dari perilaku-perilaku yang amoral, yang tidak baik, perilaku-perilaku yang menyalahi aturan agama dan etika di tengah-tengah masyarakat. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk dapat memahami agama dengan baik, untuk dapat menggunakan akal dengan baik, akan berbuah amal soleh yang akan memberikan manfaat tidak hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang lain. Video berikutnya terkait apa-apa saja yang dapat membinasakan dan menghilangkan keempat permata terbaik yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.